Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Ridwan MPD dan Bapak Vega Soniawan SPD MPD. Saya di sini ingin saja mengerjakan tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera. Materinya yang saya bahas kali ini adalah pada cedera ACL. Cedera ACL itu apa sih? Cedera ACL, cedera anterior cruciate ligament atau yang biasa disebut ACL. Menurut Muhammad Ikhwan Zain pada tahun 2013 di jurnalnya pada halaman 111, anterior cruciate ligament atau yang biasa disebut ACL adalah ligamen yang terdapat pada sendi lutut. Ligamen ini berfungsi sebagai stabilisator atau yang mencegah pergeseran ke depan yang berlebih dari tulang tibia terhadap tulang femur yang stabil, atau mencegah pergeseran ke belakang yang berlebih tulang femur terhadap tulang tibia yang stabil. Cedera ACL ini sering terjadi pada berpotensi menimbulkan gangguan kestabilan pada sendi lutut. Lalu menurut teori lain menjelaskan cedera ACL adalah cedera lutut yang sering terjadi yang dialami oleh para atlet. Cedera ini juga umumnya terlebih atau terjadi pada olahraga yang melibatkan gerakan-gerakan zigzag, perubahan arah gerak, dan perubahan kecepatan yang mendadak atau akselerasi. Contohnya seperti sepak bola, ada basket, bola voli, dan futsal. Mayoritas cedera ini juga yang terjadi adalah non kontak dengan mekanisme valgus lutut dan twisting atau puntiran. Lalu situasi ini juga sering terjadi ketika atlet menggiring bola atau salah satu posisi lutut ketika mendarat. Trauma ini juga dapat menyebabkan robeknya ACL, terutama trauma langsung pada lutut dengan arah gaya dari arah samping. Di sini membahas cedera ACL yang dialami oleh atlet sepak bola seperti Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini merupakan salah satu pemain terbaik sepanjang masa di dunia persepak bolaan. Semata ini didapatkan dari banyaknya prestasi individu hingga prestasi yang kolektif yang didapatkan bersama klubnya maupun negaranya. Nama lengkap Cristiano Ronaldo itu sendiri Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tempat tanggal lahir dia adalah di Madeira pada tanggal 5 Februari tahun 1985. Lalu waktu terjadi pada saat Cristiano Ronaldo cedera ini pada babak pertama saat melawan Prancis. Pada saat itu di final Piala Eropa pada tahun 2016 lalu. Jenis dan definisi cedera yang terjadi ini adalah menurut Ikhwan Zain tadi yang sudah saya jelaskan adalah anterior cruciate ligament adalah ligamen yang terdapat pada sendi lutut. Ligamen ini berfungsi sebagai stabilisator yang mencegah pergeseran ke depan yang berlebih dari tulang tibia terhadap tulang femur yang stabil, lalu atau mencegah pergeseran ke belakang yang berlebih kepada tulang femur, tulang tibia yang stabil. Setiap cedera ini juga yang terjadi pada ACL berpotensi menimbulkan gangguan kestabilan pada sendi lutut. Lalu penyebab cedera ACL ini apa sih? Penyebab cedera tersebut sering terjadinya penyebab cedera ACL ini yang pernah dialami Cristiano Ronaldo setelah pada saat ia diterjang oleh pemain dari Prancis
yang bernama Dimitri Payet, merupakan pemain asal Prancis itu tersendiri pada saat pertandingan final Euro atau final Piala Eropa pada tahun 2016. Pertolongan pertama apa saja yang perlu dilakukan pada saat terjadinya cedera ACL ini? Pada saat cedera ACL ini, pemain atau atlet harus dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, namun harus diberi pertolongan pertama terlebih dahulu. Komplikasinya itu cedera ini adalah melekatnya salah satu ujung ACL di meniscus. ACL ini mengalami overstretch, meregang secara berlebihan dan menarik meniscus itu sampai lepas dari lutut kaki. Apabila cedera ini cukup parah, maka pemain tersebut terkena cedera pada ACL dan meniscus, tingkat pemulihannya yang sangat lama sekali. Setelah dioperasi total, masa rehabilitasinya itu bisa mencapai jangka waktu 9 bulan dan mutlak ditaati. Pada bulan ke-6, pemain bisa memulai berlatih secara ringan dengan bola. Setelah 9 bulan baru pemain diizinkan berlatih di atas lapangan. Tentu saja ini tergantung dari fisik seorang pemain itu tersendiri, serta sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh dokter yang berlaku sehingga pemulihannya ini berjalan dengan maksimal. Lalu proses mekanisme apa sih atau proses mekanisme penyembuhan cedera tersebut tuh secara biologis seperti apa sih? Hampir seluruh cedera ligamen lutut terjadi lutut sedang dalam posisi fleksi, di mana kapsul sendi dan ligamen dalam keadaan rileks dan femur dapat dengan bebas berorientasi atau berotasi pada tibia. Dengan dorongan dari femur dapat mengakibatkan tibia terdesak dan menghasilkan tekanan yang dapat menyebabkan cedera pada ligamen pada sendi lutut itu tersendiri. Salah satu contohnya itu dari mekanisme tersebut saat seorang pemain sepak bola melakukan tackle di mana terdapat kombinasi desakan dari femur dan rotasi femur pada tibia. Cedera ligamen ini sendiri terjadi maupun bersamaan dengan pada cedera bagian yang lain. Cedera ACL adalah yang lebih sering terkena cedera. Proses penyembuhannya menurut Hauser pada tahun 2013 itu digarisbesarkan kepada 3 fase, yaitu yang pertama ada fase inflasi akut. Apa sih inflasi akut itu sendiri? Inflasi akut ini, fase ini dimulai beberapa menit setelah terjadinya cedera dan berlanjut hingga menit 48 sampai 72 jam berikutnya. Selama fase ini, darah terkumpul di tempat cedera dan platelet dengan komponen matriks mengubah bentuknya dan mulai membentuk gumpalan. Gumpalan platelet ini juga kaya fibrin, melepaskan faktor pertumbuhan yang penting untuk proses penyembuhan dan sebagai platform dari pembelahan sel yang akan terjadi nantinya. Beberapa faktor pertumbuhan yang dilepaskan diantaranya itu ada flathead growth factor, transforming growth factor B, vascular endothelial growth factor, and fibrillase growth factor. Lalu yang kedua ada faktor dari ada fase proliferasi. Fase ini juga dimulai dari saat sel imun melepas berbagai faktor pertumbuhan dan sitokin. Pelepasan ini juga menstimulasikan proliferasi fibroblast untuk membentuk kembali ligamen yang mengalami cedera itu sendiri.
Jaringan yang berbentuk dari proses ini tampak sebagai jaringan yang tak nampak atau tak tampak dari terorganisasinya. Jaringan ini juga mengandung lebih banyak pembuluh darah, sel lemak, fibrolas, dan sel inflamasi dibandingkan dengan jaringan ligamen yang sangat normal. Lalu ada yang ketiga, itu fase remodeling. Fase ini juga ditandai dengan semakin eratnya susunan kolagen yang telah terbentuk sebelumnya dan meningkatnya pematangan matriks kolagen yang terus berlanjut beberapa bulan hingga beberapa tahun. Namun, beberapa sebuah penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadinya pematangan matriks kolagen, tapi strukturnya berbeda dan tidak sempurna seperti jaringan ligamen yang normal. Terakhir, ada cara mencegah cedera itu tersendiri. Sebagai insan olahraga, kita yang senantiasa melakukan aktivitas yang secara rutin di luar rumah atau di luar kediaman kita sendiri, bahkan banyak sementara para atlet menggantungkan hidupnya dalam aktivitas olahraga itu tersendiri. Cedera ini juga merupakan musuh terbesar dan tidak jarang atlet yang harus dapat menerima kemalangan yang sangat merugikan atlet itu atau pemain itu tersendiri. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku olahraga guna minimalkan gangguan cedera itu tersendiri. Contohnya itu apa saja? Yang pertama itu ada warming up. Warming up itu adalah pemanasan, lalu ada peralatan latihan yang cukup baik, lalu ada kematangan teknik. Kita itu harus mematangkan teknik itu tersendiri guna mengulang-ulang agar tidak dapat terjadi cedera. Lalu ada conditioning dan ada yang terakhir fair play. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.